يا رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, sehingga kita pada pagi hari ini ditetapkan oleh Allah dalam keadaan yang sehat walafiat, dihidupkan kembali setelah kematian sementara kita, yaitu tidur. Diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini dengan iman dan Islam, ditetapkan dalam keadaan istiqamah dalam ketaatan, mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita ila yaumil akhir hidup kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Pagi hari ini kita akan membahas tentang Amru bin Jamuh radhiyallahu an yang mendambakan mati syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Amru bin Jamuh adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai 3 orang anak yang semuanya telah mati syahid di perang Uhud. Amru bin Jamuh adalah seorang sahabat yang mempunyai cacat, yaitu kakinya pincang. Ia dengan 4 orang anaknya yang telah mendahuluinya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua sering hadir dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga selalu ikut dalam pertempuran bersama kaum muslimin. Pada perang Uhud, Amru bin Jamuh radhiyallahu an juga memiliki semangat yang kuat untuk ikut berperang, walaupun para sahabat senantiasa untuk mencegahnya. Tetapi orang-orang berkata bahwa dirinya mempunyai alasan yang kuat untuk tidak ikut berperang, yaitu karena cacat pincang kakinya. Mereka berkata, kakimu telah pincang sehingga sulit bagimu untuk berjalan. Meskipun demikian, dalam hatinya ia berkata, hal ini adalah suatu yang tidak baik. Bagaimana mungkin anak-anak saya berangkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala sedangkan saya tertinggal di sini? Apalagi setiap hari istrinya mengeluarkan kata-kata yang memberikan semangat. Pada itu istrinya selalu memberi semangat dengan kata-kata ejekan yang menyinggung hati suaminya. Istrinya sering berkata, lihatlah, suamiku tinggal di rumah karena melarikan diri dari pertempuran. Setelah Amru bin Jamuh mendengar kata-kata dari istrinya itu, ia pun menghadap ke arah kiblat dan berdoa, Allahumma la taruddani ila ahli. Ya Allah, jangan kembalikan aku kepada keluargaku. Kemudian ia hadir di hadapan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amru bin Jamuh pun menceritakan tentang larangan kaumnya dan tentang semangat dalam hatinya untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, saya berharap mudah-mudahan dengan kakiku yang pincang ini saya dapat berjalan di surga nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, sebenarnya engkau dalam keadaan uzur wahai Amru bin Jamuh. Jika engkau tidak pergi, tidaklah mengapa.
Meskipun Rasulullah SAW menjawab demikian, ia tetap menunjukkan kembali keinginannya untuk ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengabulkan keinginannya untuk ikut berjuang bersama kaum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Talhah radhiyallahu an pun bercerita, saya melihat Amru radhiyallahu an dengan kakinya yang pincang bertempur melawan musuh dengan semangat yang menyala. Amru bin Jamuh radhiyallahu an selalu berkata, demi Allah, saya harus masuk surga. Salah satu anak laki-lakinya yang ikut dalam pertempuran itu berlari-lari di belakangnya. Keduanya bertempur mati-matian melawan musuh. Pada akhirnya keduanya syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai pertempuran, istrinya datang ke medan pertempuran untuk membawa jenazah suami dan anaknya agar dapat dikuburkan di Madinah Al-Munawwarah. Tetapi unta yang akan membawa jenazah itu tidak mau berdiri. Unta itu hanya duduk saja, sehingga dengan sedikit paksaan unta itu didirikan, bahkan dicambuk. Dengan berbagai macam cara pun unta itu untuk diperintahkan membawa jenazah kedua orang tersebut ke Madinah, tetapi unta itu tetap duduk dan berdiam diri. Ia hanya memandang ke arah Uhud. Ketika hal ini diceritakan oleh istrinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bersabda, unta ini telah diperintahkan untuk berbuat demikian. Apakah sebelum pergi berjuang Amru telah mengatakan sesuatu untukmu? Istrinya pun menjawab, iya. Ia telah berdoa, ya Allah, jangan kembalikan aku kepada keluargaku. Rasulullah SAW pun bersabda, nah, doa itulah yang menyebabkan unta itu tidak mau pergi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh semangat Amru bin Jamuh, walaupun cacat kakinya, walaupun pincang, tetapi tidak mau ketinggalan, tidak mau tinggal di rumah, dan tidak mau untuk tidak ikut berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga doanya pun dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dikembalikan kepada keluarganya, sehingga doa pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amru syahid bersama anak-anaknya. Ia sangat bersemangat menuju surga semata-mata dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh orang-orang yang memiliki perasaan cinta yang sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Semangat dan kesungguhan sahabat radhiyallahu an, inilah yang menyebabkan mereka sampai kepada derajat yang tinggi. Mereka menginginkan untuk mati syahid di mana saja mereka berada, bahkan meskipun mereka sudah meninggal dunia. Inilah suatu kesungguhan yang sangat baik, sehingga unta pun tidak mau berjalan, hanya untuk duduk saja seraya memandang ke arah Uhud, menyaksikan bahwa Allah telah mengabulkan doanya, bahwa Allah tidak memperbolehkan unta untuk membawa jenazahnya pulang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat kecintaan terhadap agamanya, semangat kecintaan untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala inilah yang hendaknya kita tanamkan pada generasi-generasi kita. Kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada mencintai dunianya. Mereka relakan hartanya, mereka relakan jiwanya hanya untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini syariat Allah Subhanahu wa taala telah diterlantarkan, dihinakan, dilecehkan, difitnah dengan berbagai macam fitnah. Oleh karena itu, ini adalah tugas kita bagaimana kembalikan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan generasi-generasi kita menjadi bagian dari pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa ya'fid aqdamakum.
Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.